Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ya, malam Alhamdulillah, hari ini malam kita hari ini. bisa ngobrol bareng lagi. Ini Kang, sekolah itu sempat diwacanakan tatap muka, tapi tiba-tiba nggak tahu ini kenapa di lingkungan kita kok kelihatannya COVID semakin menjadi-jadi ini. Banyak di tempat di masing-masing kelurahan itu sekarang zonanya sudah nggak hijau lagi, Ya, ya betul. merah dan Merah, kuning, bahkan oranye. yang kuning itu hanya ini berbas pantai. Yang lain itu sudah merah kecuali Bontang Kuala dan Bontang Kuala oranye. iya oren, Bontang Kuala oren dan Bontang Lestari ya oren ya. Ya. Itu. Ini menurut Kang Jian gimana ini tanggapannya mengenai hal tersebut? Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau udah takdir berat. 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 Udah nggak bisa disangka lagi. Saya turunkan berarti. Apa? Jadi ya ini adalah katanya varian Delta. Iya Kang. Iya, Yang baru ini berarti ya. yang dari India. Dari India. Wes, Nah, ada lagi varian yang dari Peru. Inggris, Peru. Oh iya. Ah. Peru itu bacanya susah itu LAMBD kan, lam. Udah itu pokoknya. Ya itu. Ya Peru itu ya. Ada yang varian Brazil juga. Brazil. Saya ini bingung. Satu coronanya kok setiap negara variasinya bisa Macam-macam berubah ya. macam-macam. Iya. Kan yang namanya virus kan bisa mutasi kan. Enggak, tapi kok setiap negara kok beda-beda, seharusnya kan ya Ya karena mirip-mirip aja. karena kan tergantung dengan kondisi lingkungannya kan. Bisa jadi yang namanya radiasi itu kan mempengaruhi kan. Ya Iya, kita suhu iya, juga bisa pasti mempengaruhi lingkungan. Kenapa kan. saya tidak bermutasi untuk menjadi Ya, agar seperti pria-pria Korea gitu kan? Manusia itu kan perkembangbiakannya bukan dengan mutasi kan. Oh. Iya. Kalau mau mutasi ya berarti Operasi bukan plastik, manusia. operasi plastik, operasi plastik untuk jadi kayak pria-pria Korea ya. Dan ini Kang, tadi itu saya baca-baca berita itu, ini unik sebenarnya sih. Yang pertama saya ngelihat Euro itu kelihatannya sudah seperti normal. Penonton juga sudah ada, juga banyak yang nggak pakai masker kan, bahkan nggak ada yang pakai masker malah. Terus kemudian tadi ada berita lagi itu ternyata di Singapura itu corona itu dianggap seperti ini flu biasa. Flu biasa. Ini menurut saya unik. Di tempat kita yang dianggap sebagai momok yang menakutkan, bahkan di tempat kita ini ada beberapa guru-guru kita yang dikabarkan sempat mengalami kritis karena COVID. Nah ini di Singapura kok dikatakan flu biasa, ini unik menurut saya. Betul, ini menurut saya gimana kan? Karena mereka sudah menyerah. Waduh. Oh berarti Mereka sudah kelelahan. Mereka sudah kelelahan. Dan kapan sih berakhirnya ini? Nggak berakhir kan? Ya akhirnya ya sudah. Ini dianggap biasa. dianggap flu biasa ya. Jadi tidak ada lagi laporan harian, tidak ada lagi penambahan ya berapa atau berapa, tidak ada isolasi mandiri ya. Itu nanti lebih kepada teknisnya itu ketika orang flu biasa ya sudah, ketika tidak ada gejala ya sudah, tapi dia tetap kayaknya isolasi mandiri tetap sih, cuma tidak ada laporan harian, artinya seperti flu biasa gitu aja. Tapi satu kondisinya adalah bahwa Singapura itu negaranya kecil, Ya benar. kecil, penduduknya sedikit, dan di sana sudah 80% sudah divaksin. Tentu ngontrolnya lebih gampang ya. Ya, jadi semenjak beberapa bulan terakhir ini mereka memantau bahwa ternyata ya setelah hampir seluruh itu divaksin, yang gejala berat itu hampir tidak ada. Tapi di tempat kita sudah divaksin, kena lagi, meninggal. Gini Kang, kita ini penduduknya besar sekali gitu loh. Ya mohon maaf, banyak juga yang sudah divaksin 2 kali dan terjangkit gitu kan ya. Karena memang mungkin vaksin yang pertama itu ya itu mungkin sekitar 50% saja efikasi namanya. Ya pokoknya efektivitasnya pokoknya. Efektivitasnya itu 50-60% ya. Nah yang kedua ini, yang jenis kedua, merek kedua ini ya lumayan ampuh lah ya. Dan nanti Agustus ada yang merek ketiga lagi itu yang akan masuk. Tapi kita intinya, udah enggak ini? Kita udah nggak divaksin lagi nih? Ya kayaknya enggak lah gitu. Jadi tapi intinya gini, bahwa di Euro itu kan 2020, Iya. tapi diselenggarakan 2021. Saya kira tuh saya lihat
Jadi saya lihat live score itu kan mau lihat pertandingan nanti malam gitu. Loh, kok 2020 salah ketik ini. Ternyata pas saya cek di Google juga 2020 tulisannya. Iya. Oh, ternyata diundur. Saya lupa gitu kan karena ya tahun lalu. Nah, itu pun ternyata banyak yang terpapar dari penonton itu cuma tidak dipublis. Oh, gitu. Banyak. Jadi kan Euro nih. Kan untuk grup A itu kan di daerah mana, negara mana, grup B daerah mana kan gitu kan. Nah, saya lupa di suatu kota itu yang grup apa gitu penyelenggaranya tuh kasusnya meningkat. Dan semua yang ada kita lihat di TV itu bukan mereka tanpa PCR, sudah PCR semua. Oh, itu. semuanya sudah Semua udah PCR. Ya. Nah, sekarang tim Kroasia itu akan bingung karena Perisic ya itu mungkin nanti sampai 2 minggu ke depan dia tidak main. Waduh. Padahal beliau termasuk pemain yang Mantap. Ya. Andalan ya. Andalan. Nah, ini Kroasia bingung. Ya Kroasia. Ya Perisic ini tidak bisa main, ya kan tidak bisa. Kah? Covid kan? Covid. Waduh. Covid-19. Terus kemarin ada pemain apa itu? Inggris kah? Pemain yang mana? Ada satu yang kena terus tim lawannya itu Ikut kena. Ikut diisolasi. Wah. Gitu. Nah, itu jangan dikira kemudian ini sudah selesai apa tidak. Ya, artinya di Euro itu walaupun kita lihat di TV, wow, itu di balik itu ya karena tidak mungkin lagi ditunda. Nah, ini sudah makan dana besar dan juga sponsornya ya. Sponsornya Ya dipindah. drink water. Itu ya sudah ngeluarin ini nggak mungkin lagi. Jadi mungkin berita itu ada tapi landai ya. Tadi teman-teman banyak tutupi. Ya di WA itu, wah enak ya Eropa sudah Euro sudah nggak usah pakai masker apa. Oh, itu tidak. Ya itu kalau mau cari searching berita bahasa Inggris ya itu banyak sekali kalau mau ya tentang kaitan antara Euro dengan COVID-19 itu masih ada sebenarnya. Jadi kita jangan berbangga dulu, artinya membanggakan sana Singapura apa ya case-nya berbeda ya, case-nya berbeda. Singapura kan gampang, maksudnya ngurusnya itu kan penduduknya sedikit ya kan, terus mereka diatur gampang. Kalau Indonesia susah Kang, artinya di swab aja lari gitu loh, mau di swab aja lari gitu. Jadi ya ini ya kita harus betul-betul ya berdoa juga sih ya, tapi kita sudah pertanyaannya sama, kapan COVID ini selesai? Kelihatannya menurut Kang Hakim kapan? Kelihatannya nggak akan selesai. Ya akan ada terus sampai kiamat. Nah terus masa anak-anak nggak sekolah sampai hari kiamat? Ya enggak, ya kita yang harus beradaptasi. Artinya ketika imun kita ini lebih kuat daripada virus itu mau masuk mau apa, silahkan. Tapi kita sudah punya antibodi. Dunia ini ya sampai kapan gitu? Kalau memang tidak bisa berhenti ya sudah, nggak usah terlalu parno gitu. Tapi ya ngeri juga gitu loh kalau sampai bisa mati gitu. Tapi gini Kang, di Eropa penyakit influenza itu memang mematikan. Flu. Padahal sampean juga sering flu. Ini saya alergi pagi itu. Enggak flu kan? Bukan. Terus apa? Tapi alerginya alergi flu kan? Bukan, bersin-bersin. Itu kan bersin kan gejala. Kalau flu kan satu penyakit yang gejalanya itu bisa bersin-bersin, bisa pusing, bisa menggigil, ya kan? Nah, itu kan keluar ingus. Nah, di Eropa itu flu itu salah satu penyakit yang berbahaya. Tapi kita alhamdulillah di daerah tropis ini flu itu ya sudah flu suruh istirahat gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya kayak COVID-19 sama kayak flu ya. Suruh istirahat gitu ya. Ya kan? Iya, kalau kita flu kan minum obat terus suruh istirahat gitu aja kan. Obat itu kan tidak bisa menghilangkan flu. Iya, nggak bisa. Dia cuma meredakan rasa sakit aja, ya kan? Sampai imun kita tumbuh lagi, flu-nya hilang sendiri. Nah, berarti kesimpulannya di Singapura itu tadi sudah dikatakan bahwa 80% ya sudah divaksin. Artinya bukan serta-merta dia mengatakan sudah dijadikan seperti flu biasa itu tanpa adanya sebuah tindakan atau istilahnya Singapura sudah merasa bosan dengan COVID atau kalah, tapi karena memang sudah ada tindakan vaksin sudah 80%. Tapi di berita tadi saya baca mereka memang mengakui mereka kelelahan. Oh, kelelahan. Sampai kapan seperti ini? Maksudnya sampai kapan bertanya COVID ini sampai kapan selesainya? Ya karena ini sudah tidak bisa dihilangkan ya sudah kita putuskan kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya mereka tidak akan melaporkan kasus harian penambahan positif. Mereka juga
Ya mungkin penanganannya seperti biasa, artinya punya komorbid nggak, ada gejala berat nggak, gejala berat ngamar, kalau nggak ada ya sudah di rumah aja isolasinya kayak istirahat biasa gitu. Karena mereka sudah meyakini bahwa 80% sudah tercapai itu herd immunity kan, seperti itu. Ini kalau sampean sendiri sudah yakin herd immunity-nya? Kalau kita Indonesia kan 200 berapa juta sih? 230 ya? Ya sekian lah. Kalau 70%-nya kan betul-betul harus vaksinasinya harus banyak gitu ya. Dan saya lucu itu teman-teman itu banyak yang nggak mau vaksin gitu. Walaupun memang sebenarnya vaksin itu bukan untuk sebagai kewajiban, tapi kan bentuk ikhtiar gitu loh ya. Bentuk ikhtiar ini mumpung gratis, usaha ya banyak yang kemudian hoax beredar dan mereka akhirnya tidak mau vaksin. Ini yang saya sayangkan gitu loh ya. Seperti kayak mohon maaf ada mantan menteri kesehatan yang bikin podcast di YouTube terus ngomong belum pernah ada sejarahnya bahwa pandemi itu berakhir dengan vaksinasi. Lah iya toh Bu, zaman dulu ya ketika pandemi itu memang belum ada vaksin, belum ditemukan vaksin, belum ditemukan. Ya jelas aja memang pernyataan beliau memang tidak salah. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada jarum suntik, belum ada vaksin. Jadi ketika beliau mengatakan tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya pandemi berakhir dengan vaksinasi. Iya betul. Karena terakhir pandemi yang dialami oleh umat manusia ya, itu belum ada namanya vaksin. Nah, ini ketika sekarang ada pandemi, vaksin sudah ada, apa salahnya kalau kita mencoba kan gitu. Benar. Jadi kalau secara harfiah ya benar memang tidak pernah ada sejarahnya pandemi dihentikan dengan vaksinasi karena pandemi terakhir belum ditemukan vaksinasinya. Jadi pandemi terakhir pada umat manusia itu ya itu belum ada namanya vaksinasi. Nah, sekarang ada pandemi ya kan. Kenapa kok kemudian seolah-olah dia menentang vaksinasi ya? Apa salahnya kita mencoba gitu. Saya ini obrolan warung kopi lah ya, warung kopi kan. Jadi ketika dia bilang itu saya mikir-mikir. Ya benar. Ya karena zaman dulu belum ada vaksinasi, ya memang belum ada sejarahnya. Tapi siapa tahu sekarang bisa jadi sejarah. Pandemi bisa dihentikan dengan vaksinasi. Ya, tuh. Sedangkan yang menarik ini adalah perkataan dari Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU. Barang siapa negara yang menguasai vaksin dialah yang menang. Negara pengimpor vaksin itu akan selalu dikendalikan oleh negara yang bisa membuat vaksin. Iya benar, masuk akal. Yang kemarin di haul 50 tahun almarhum Mbah Wahab Hasbullah. Ya. Itu kan ada 5 perang ya dari Yai Said itu yang perang peradaban, perang kebudayaan, game, lagu, film gitu ya. Perang biologi, perang vaksin, kemudian perang apa lagi itu ya. Ada 5 kok. Waktu itu ya itu yang harus benar-benar kita pahami, artinya bahwa mudah-mudahan vaksin asli Nusantara ya kan ada itu bisa buatan buatan anak-anak bangsa itu bisa dikembangkan. Jadi kita tidak perlu ngimpor lagi, kita punya metode yang certified bagus bisa digunakan. Ya semoga pandemi segera berakhir ya. Betul. Kita normal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Sekolah juga bisa masuk seperti biasa lagi. Ya biar sampean sebagai orang tua nggak pusing. Betul. Ngerjakan tugas anaknya. Ya. Oke, teman-teman itu dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Siap. Semoga nanti ada pertemuan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.